Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai metode Sugeno. Perkenalkan, nama saya Marcella Septiani dengan NIM 2410432019. Perkenalkan, saya Kamal Merah Kamlau dengan NIM 2410432013. Saya Alfia Azara dengan NIM 2410432018. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode Sugeno. Nah, metode Sugeno itu merupakan salah satu metode dalam logika fuzzy yang digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis aturan if-then atau jika-maka. Nah, metode ini memodelkan hubungan antara input dan output menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy dan implikasi. Metode Sugeno ini berbeda dengan metode lain, yang dimana metode Sugeno menghasilkan output berupa angka yang lebih presisi. Hal ini membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan hasil kuantitatif, seperti sistem kontrol maupun analisis kepuasan pelanggan. Dengan metode ini, informasi yang sifatnya subjektif, misalnya penilaian pelanggan baik, cukup, atau memuaskan, dapat diolah menjadi angka yang terukur. Di sini kami mengambil jurnal yang dimana berjudul Implementasi Logika Fuzzy Metode Sugeno untuk Penentuan Tingkat Kepuasan Pelanggan yang ditulis oleh Yunita Diajeng Putri Sekar Mayasari dan Abdul Rahman dari Universitas Batu Raja. Metodologi penelitian. Nah, jadi jurnal ini menggunakan 3 variabel input, yaitu kualitas produk, harga produk, dan layanan pelanggan. Nah, output yang dihasilkan adalah tingkat kepuasan pelanggan dalam skala 0 sampai 100. Kemudian tahapan metode Sugeno meliputi beberapa proses. Yang pertama adalah proses fusifikasi, yaitu mengubah input numerik menjadi kategori linguistik seperti buruk atau baik. Nah, yang kedua, penerapan aturan if, then. Nah, yang ketiga, agregasi dari semua aturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah defusifikasi untuk menghasilkan angka akhir yang merepresentasikan tingkat kepuasan. Selanjutnya hasil dan pembahasan, di mana pada hasil dan pembahasan kita menetapkan domain untuk setiap variasi, yaitu input pertama adalah kualitas produk dengan rentang 0 sampai 100, yang kedua input kedua adalah harga produk juga dengan rentang 0 sampai 100, dan output kepuasan pelanggan dengan skala yang sama yaitu 0 sampai 100. Kemudian dibuat kategori fuzzy, yaitu ada untuk kualitas produk, kategorinya ada buruk, cukup, dan baik. Dan selanjutnya ada harga produk, kategorinya ada yang murah, terjangkau, dan mahal. Sedangkan outputnya langsung dalam bentuk nilai kepuasan antara 0 sampai 100. Dengan pembagian kategori ini, sistem fuzzy bisa membaca kondisi nyata, misalnya produk bagus tapi mahal atau produk cukup dengan harga terjangkau, lalu memberikan hasil akhir berupa nilai kepuasan pelanggan. Pada bagian ini, kita menentukan fungsi keanggotaan untuk variabel kualitas produk. Ada 3 kategori yang digunakan, yaitu yang pertama buruk, yang berbentuk trapesium di bahu kiri dengan domain 0 sampai 50, yang artinya kalau nilainya masih di bawah 50, kualitas produk dianggap buruk. Yang kedua itu cukup, yang berbentuk segitiga dengan titik mulai 40 dan puncaknya di 55 dan berakhir di 70. Jadi di titik 55 ini dianggap cukup maksimal. Yang ketiga yaitu baik, yang berbentuk trapesium bahu kanan dengan domain 60 sampai 100, yang artinya kalau nilainya di atas 60, produk itu sudah mulai masuk kategori baik. Nah, grafik ini memperlihatkan bagaimana ketiga kategori ini saling tumpang tindih. Misalnya, jika nilai kualitas produk adalah 50, dia bisa dianggap masih cukup sekaligus buruk, dengan hanya derajat keanggotaan yang berbeda. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan untuk variabel harga produk.
Kategori yang digunakan adalah yang pertama yang murah, itu berbentuk trapesium bahu kiri dengan domain 0 sampai 30. Yang kedua adalah yang terjangkau, yaitu dia berbentuk segitiga, mulai dari 20, puncaknya di 40, dan berakhir di 60. Pada saat titik 40, harga dianggap paling ideal atau terjangkau. Terus yang ketiga adalah yang mahal, itu bentuknya trapesium bahu kanan dengan domain 50 sampai 100. Nah, dari grafik kita bisa lihat jika harga produk berada di 45, maka nilainya tidak sepenuhnya terjangkau atau mahal, melainkan memiliki derajat keanggotaan di dua kategori sekaligus. Inilah yang membuat fuzzy logic bisa lebih fleksibel dibandingkan logika biner. Selanjutnya di sini kita masuk bagian aturan fuzzy atau rule based, di mana dalam metode Sugeno aturan disusun dalam bentuk if then. Pada penelitian ini total ada 9 aturan yang dibuat karena kita menggabungkan 3 kategori kualitas produk dengan 3 kategori harga produk. Contoh aturan misalnya pada nomor 1, jika kualitas buruk dan harga murah, maka kepuasan 30 nilainya. Lalu pada nomor 3, jika kualitas buruk dan harga mahal, maka kepuasan 10. Contoh lainnya yaitu pada nomor 7, jika kualitas baik dan harga murah, maka kepuasan sama dengan 100. Dari aturan ini terlihat bahwa kualitas produk sangat memengaruhi tingkat kepuasan. Misalnya, meskipun harganya mahal, tapi kalau kualitasnya baik, nilai kepuasan tetap tinggi. Sebaliknya, kalau kualitasnya buruk, meskipun murah, kepuasannya tetap rendah. Selanjutnya, tabel bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Baik, pada slide ini kita akan melakukan contoh perhitungan yang dimana inputnya ada pada kualitas produk yaitu 75. Yang pertama untuk kategori buruk, karena nilainya lebih dari 50, maka derajat keanggotaannya itu 0. Nah, untuk kategori cukup, karena nilainya lebih dari 70, maka itu juga 0. Sedangkan untuk kategori baik, kita pakai rumus yaitu 75 dikurang 60 dibagi 100 kurang 60, yang hasilnya itu 0,37. Nah, artinya kualitas produk 75 ini masuk dalam kategori baik dengan derajat keanggotaan 0,37. Lalu selanjutnya kita akan melakukan falsifikasi untuk harga produk sebesar 45. Nah, yang untuk kategori murah itu nilainya 0 karena sudah lebih dari 30. Nah, kalau untuk kategori terjangkau kita hitung dari 60 dikurang 45 per 60 dikurang 40. Nanti hasilnya 0,75. Sedangkan untuk kategori mahal nilainya 0 karena kurang dari 50. Jadi harga produk 45 masuk kategori terjangkau dengan derajat keanggotaan 0,75. Selanjutnya, interpretasi hasil. Dari hasil yang sudah dihitung dengan metode Sugeno, sistem ini mampu mengubah data yang sifatnya subjektif seperti persepsi kualitas dan harga menjadi angka yang lebih objektif dalam skala 0 sampai 100. Selain itu, nilai yang dihasilkan sistem ini juga konsisten dengan hasil survei manual, jadi bisa dipercaya untuk mempresentasikan tingkat kepuasan konsumen. Contohnya, kalau produk kualitasnya tinggi dan harganya terjangkau, maka kepuasan konsumen mencapai nilai maksimal. Selanjutnya itu sebaliknya, kalau produk berkualitas buruk dan harganya mahal, maka kepuasan berada pada titik paling rendah. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami berharap hasil diskusi ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.